Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teruntuk saudaraku yang mereka menolak keberadaan Allah di atas arsy, maka hendaknya kalian itu tunduk kepada firman Allah Ta'ala, tunduk terhadap sunnah Rasulullah SAW dengan sebagaimana apa yang dipahami oleh para sahabat. Akal yang sehat itu mereka adalah tunduk kepada Al-Quran, tunduk kepada sunnah. Dan tidaklah seseorang yang menolak sifat-sifat Allah kecuali dirinya itu telah menyamakan Allah dengan zat makhluknya. Hendaknya perlu kalian camkan ini. Tidaklah seseorang itu menolak sifat Allah kecuali dia telah menyamakan Allah dengan makhluknya, bahkan menyamakan dengan dirinya. Waliyahudzubillah. Padahal Allah Maha segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita akan bacakan firman Allah Ta'ala dan juga hadis Rasulullah SAW, dan kita tidak akan memberikan banyak dalil-dalil kepada saudara-saudaraku yang masih menolak keberadaan Allah di atas arsy, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang telah menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kamu semuanya, dan dia menuju ke langit. Lalu dia menjadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 29. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang maha pemurah bersemayam di atas arsy. Ini yang berkata bukan saya. Ini yang berkata adalah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalian itu mempercayai ucapan-ucapan orang lain, sementara kalian tidak mempercayai apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan kalian mentakwil, mengalihkan, menyamakan dengan makhluknya. Waliyahudzubillah. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Allah yang menyebutkannya sendiri. Demikian pula yang disebutkan Allah dalam surat Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Yunus surah yang 10 ayat 3. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'u. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal saleh dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fatir surah ke-35 ayat 10. Istiwa ala dalam bahasa Arab di mana Allah menurunkan wahyunya dengannya, artinya ala wartafa'a, berada di ketinggian. Ini disepakati oleh orang-orang dahulu. Demikian pula disepakati secara bahasa. Lihat di dalam tafsir, yaitu tafsir At-Tabari. Adapun dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW beliau Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa summa ya'ruju ila sama. Bahwasanya Rasulullah SAW beliau Isra Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit, naik untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga, apa kalian lupa, apa kalian itu tidak ingat bahwa Imam Muslim juga meriwayatkan hal ini. Imam Muslim yang telah diterima oleh umat ini tentang kesahihannya. Aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis samai. Allah di atas langit. Qala man ana? Siapa aku? Qalat
anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia adalah seorang mukminah. Dari hadis ini jelas bahwasanya Allah berada di atas langit. Bahkan Buddha ini telah menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Bagaimana kalian itu mengingkari? Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-537. Demikian pula Rasulullah SAW ketika berhaji, beliau juga menyebutkan seperti itu. Bahwasanya Rasulullah menunjuk ke atas langit. Itu menunjukkan tentang bahwasanya Allah betul-betul berada di atas arsy. Demikian pula bagaimana Rasulullah menyebutkan seseorang yang bepergian jauh. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha akbara yamudu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi ya rabbi. Kemudian beliau menunjukkan seseorang yang bepergian jauh di dalam safarnya, tanpa acak-acakan rambutnya dan juga pakaiannya. Yamudu yadayhi ila as-sama', mengangkat kedua tangannya ke langit, ya rabbi ya rabbi. Ini berdoa kepada Allah ke atas langit, karena tahu bahwasanya Allah berada di atas langit. Yang disebutkan juga Imam Muslim 2393. Demikian pula perkataan Zainab radhiyallahu anha kepada istri-istri yang lain. Zawajakunna ahalikunna wa zawwijani Allah ta'ala min fawqis sab'is samawat. Kalian semua dinikahkan oleh keluarga kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang 7. Ini disebutkan di dalam riwayat Bukhari 7420. Apakah kalian masih menolak dalil-dalil sedemikian banyaknya? Apakah kalian itu mendahulukan akal? Apakah kalian itu mendahulukan qala wa qala? Padahal Allah telah menyebutkan, Rasulnya telah menyebutkan. Demikian pula Imam Malik. Ketika ditanyakan, ya Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifal istiwa? Wahai Imam Malik, sesungguhnya Allah berfirman, Ar-Rahman yang Maha Pemurah itu bersemayam di atas arsy. Bagaimana bersemayam Allah di atas arsy? Beliau berpikir keras sampai keringatan. Kemudian beliau menjawab, Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sudah diketahui, tidak perlu ditanyakan. Akan tetapi diyakini. Tentang bagaimananya itu tidak diketahui, karena Allah yang mengetahui tentang zatnya. Demikian pula wal imanu bihi wajibun, mempercayai hal itu adalah wajib. Wa su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang itu adalah perkara yang baru. Karena dahulu tidak pernah para sahabat menanyakan tentang bagaimana sifat-sifat zatnya Allah. Tidak pernah ditanyakan. Maka orang-orang sekarang yang mengatakan Allah di mana-mana berdasarkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia tidak mengetahui kelanjutan ayat ini, wallahu bima ta'maluna basir, yaitu Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Jangan dipotong di sini. Maka kelanjutan ayat ini menjelaskan di mana Allah, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah bersama dengan makhluknya, bersama dengan penglihatannya, pendengarannya, ilmunya, dan juga pertolongannya. Ini saudaraku. Demikian pula dalam ayat yang lain, itu ayat dalam surat Al-Hadid 57 ayat 4, di mana Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, qala la takhafa innani ma'akum asma'u wa ara. Janganlah kalian takut wahai Musa dan juga Harun. Apakah berhenti di sini? Innani ma'akuma, aku senantiasa bersama kalian berdua? Tidak. Akan tetapi Allah menjelaskan kalimat berikutnya, di mana Allah menjelaskan bagaimana Allah bersama dengan Musa dan juga Harun. Aku mendengar dan aku melihat. Ini yang Allah jelaskan. Ini disebutkan dalam surat Thaha, surah yang ke-20 ayat 46. Jadi Allah
bersama dengan makhluknya bukan berarti bersama dengan zatnya, akan tetapi di sini Allah sebutkan Allah mendengar dan juga Allah melihat terhadap hambanya tersebut. Seandainya kalian itu mengukur Allah, menyamakan dengan makhluknya atau menyamakan dengan diri kalian, sesungguhnya kalian itu sangat lemah. Makhluk ini adalah sangat lemah dan tidak memiliki ilmu kecuali setitik dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah itu mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedang kalian itu tidak tahu. Disebutkan di dalam surat An-Nahl 74. Demikian pula kalau seandainya mengukur dengan kalian, ya, ada yang mengatakan, orang-orang yang mengatakan Allah berada di atas arsy, maka dia berkata sesuatu yang sangat mustahil. Dia berkata sesuatu yang bertentangan, yang tidak mungkin jadi satu, seperti api dengan air. Ini menurut mereka tidak akan bisa bersatu. Allah di atas arsy, sementara meyakini Allah turun di sepertiga malam. Ingat, sekali lagi, jangan sekali-kali mengukur Allah dengan diri-diri kalian. Kalian itu makhluk yang lemah, kalian itu kecil. Bahkan sebagiannya berkata bahwasanya orang yang meyakini Allah di atas arsy, bahwasanya Allah itu maha besar, kemudian masuk ke dalam bumi yang kecil, dia lupa bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Sekali-kali jangan mengukur Allah dengan diri kalian. Cobalah kalian tuh berdiri di samping gunung, yang gunungnya adalah sedikit dari kecil dari makhluk Allah. Kalian tidak ada apa-apanya. Bahwasanya ketahuilah, aku akan buat perumpamaan untuk kalian yang menolak keberadaan Allah yang berada di atas arsy, kemudian Allah turun di sepertiga malam. Coba kalian perhatikan. Seandainya saya seandainya saya duduk di kursi, ini sama sekali tidak misalkan Allah dengan saya, sama sekali tidak. Akan tetapi ini hanyalah gambaran antara makhluk dengan makhluk saja, itu sudah berbeda. Saya duduk di kursi, kemudian semut berada di kursi, semut turun di lantai, kemudian aku bermaksud untuk mengambil sesuatu di lantai. Apakah perlu aku untuk turun dari kursiku? Tidak perlu. Karena semut itu kecil, sementara aku ini besar, dan aku mampu untuk mengambilnya dari lantai. Bagaimanakah Allah itu berada di Tursina menjumpai Nabi Musa? Memang seperti itu. Yuqarribu khalqihi kaifa yasha. Imam Syafi'i juga menyebutkan. Tetapi berpisah dari makhluknya. Dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Dia bisa untuk seperti apa yang Allah kehendaki. Ini saudara-saudaraku, mudah-mudahan menjadi kalian semuanya sadar. Setidak-tidaknya kalian bisa berpikir, hendaknya kalian itu takut kepada Allah. Takut di mana kalian itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban akhirat nanti. Apa yang kalian sebarkan, bahwasanya Allah tidak bersemayam di atas arsy. Waliyadzubillah. Di mana kalian nanti tidak akan bisa mengelak. Apa beratnya kalian tuh menerima apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kalian tuh beratkan ketika kalian tuh menerima bahwasanya Rasulullah telah menyebutkan demikian? Seandainya kalian nanti dihisab pada hari kiamat, kenapa engkau mengatakan Allah di atas arsy? Kalian sudah mengetahui jawabannya. Ya Allah, karena engkau telah menyebutkan di dalam kitabmu demikian. Karena engkau telah memberitahukan kepada Rasulmu demikian. Maka inilah jawaban yang kita siapkan. Akan tetapi apa yang kalian jawab ketika Allah nanti berkata kepada kalian? Bagaimana kalian mengatakan Allah tidak berada di atas arsy? Apa yang akan kalian jawab? Silakan pertanggungjawabkan perkataan kalian itu.
Sesungguhnya perkataan itu sangat menyesatkan umat ini, membingungkan umat ini. Berfikirlah tentang makhluk Allah, jangan berpikir tentang zat Allah yang kalian keliru di dalamnya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya sendiri, selebihnya kepada saudara-saudaraku yang mereka menolak keberadaan Allah di atas ars. Mohon maaf jika menyinggung. Ini tidak lain adalah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم